tentu bisa kita katakan beliau merupakan seorang saksi sejarah di mana beliau saat ini sudah bersama kami. Dan Pak Salim, kalau kita berbicara mengenai Partai Komunis Indonesia tidak bisa lepas sebagai sejarah penting di tanah air, Pak Salim. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, masa silam, pada saat itu Anda juga berada di sana pada saat itu, Pak Salim. Ya. Kalau kita berbicara mengenai PKI itu pada tahun 1948 sudah melakukan pemberontakan. Namun kemudian pada tahun 1955 berhasil mengikuti pemilu begitu. Namun kemudian melakukan lagi pemberontakan yang kita kenal sebagai 30 September 1965. Anda mengetahui gerakan-gerakan tersebut. Bagaimana sebenarnya sejarah yang sebenarnya, Pak Salim? Jadi tahun 48 itu terjadi pemberontakan Madiun. Ya. Pemberontakan Madiun ini tidak diakhiri dengan penghukuman kepada PKI. Karena belum selesai penumpasan Madiun itu, TNI harus berperang melawan Belanda yang melakukan aksi polisionil kedua, Desember tahun 48. Nah, pada waktu itu Pak Dirman, Jenderal Sudirman, Panglima Besar, memerintahkan semua orang beramai-ramai kekuatan bersatu untuk melawan Belanda. Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada operasi membersihkan bekas-bekas pemberontak Madiun. Ketika setelah penyerahan kedaulatan tentara kita dibangun, tidak ada waktu atau kesempatan untuk membersihkan tentara dari sisa-sisa Madiun. Akibatnya adalah bahwa orang-orang inilah sisa-sisa Madiun ini yang memfasilitasi orang seperti Syam, Syam Pono dan Biro Khusus itu yang membina tentara kita untuk kepentingan politik komunis. Ya, tapi mohon maaf, Pak Salim, apakah pemerintahan pada saat itu mengetahui bahwa ada sisa-sisa gerakan Madiun yang terus bergerak untuk kemudian melakukan intervensi pada pemerintahan pada saat itu? Begini, orang-orang yang ikut orang-orang perwira-perwira yang ikut pemberantasan perang melawan PKI di Madiun tahu. Mereka tahu. Pak Harto itu tahu betul bahwa Untung itu terlibat di Madiun, dan sebagai anak buah Pak Harto dalam resimen Solo itu Pak Harto tahu Untung itu dibina sebelum oleh Syam, dibina oleh Alimin, seorang tokoh komunis tua. Dan orang seperti Yoga Sugama, kepala Intel Kostrad, dulu dari Diponegoro. Mereka tahu semua orang-orang itu, tapi nggak bisa diapa-apain. Dasarnya apa? Tidak ada dasar, kan? Maksudnya tidak ada bukti. Tidak ada dasar yang bisa dipakai untuk menghukum mereka. Jadi mereka ada di dalam tentara dan disadari bahwa mereka itu orang kiri. Oleh sebab itu ketika terjadi Gestapo 1 Oktober pagi, Pak Harto bertanya, ini bagaimana ini? Orang yang menjawab itu adalah kepala Intel Kostrad, namanya Yoga Sugama, kolonel macam. Dia tahu ini PKI. Dan Pak Harto tidak sulit untuk percaya bahwa itu PKI, karena Pak Harto datang dari generasi itu, mengalami peristiwa Madiun, kenal orang-orang itu. Pak Harto itu sudah kenal Syam di tahun 45. Itu kelompok pemuda patuk, ada grup di Jogja. So they know each other, mereka kenal satu dan yang lain. Tapi tahu posisinya, oh dia kiri, kita bukan komunis, gitu ya. Jadi ketika mereka yakin bahwa ini komunis, maka mereka bertindak. Dasar bertindaknya karena jenderal-jenderal itu dibunuh, gitu ya. Jadi dalam buku saya katakan Pak Harto barangkali, atau bukan barangkali, Pak Harto waktu itu tidak begitu akur dengan Pak Yani. Tetapi ketika Pak Yani terbunuh, maka yang dilakukan Soeharto, dan dalam bahasa Jawanya adalah tego patine ora tego loroni ora tego patine. Artinya dia tidak apa-apa kalau Yani diculik dan dimakzulkan, tidak lagi menjadi panglima. Tetapi ketika Pak Yani dibunuh, itu Soeharto marah dan dia ngamuk. Itulah dasar penumpasan Gestapo. Tapi pada saat pasca peristiwa Madiun 1948, apakah
ketika pemerintah fokus untuk menghadapi Belanda pada saat itu, apakah ada gerakan-gerakan yang mencerminkan bahwa ada gerakan selanjutnya setelah peristiwa Madiun yang dilakukan? Apakah ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dari PKI? Apakah mereka bergerak dengan memperlihatkan memang gerakan mereka bahwa memang akan mereka melakukan intervensi kepada pemerintah? Tidak Atau ada. secara sembunyi-sembunyi? Tidak ada yang itu mereka lakukan, karena mereka kan terpukul habis. Beberapa orang seperti Aidit terselamatkan karena katanya pergi ke Vietnam atau Tiongkok. Ada yang mengatakan dia sebenarnya bersembunyi di Tanjung Priok dan dia muncul kembali diselamatkan oleh Sam Kamaruzaman. Oke. Wallahu alam apa yang benar. Tapi tidak berbuat apa-apa dan mereka kan terus-menerus dikutuk sebagai pemberontak. Sampai kemudian karena tidak dilarang mereka menghidupkan partai dan ikut pemilu 55 dan menjadi partai terbesar keempat. Iya, sempat menjadi. Sejak itulah mereka mulai secara terbuka aktif, ya, aktif dan akhirnya berhasil menduduki posisi politik penting, terutama kemudian ketika doktrin Nasakom diperkenalkan Bung Karno kembali. Nasakom itu konsep Bung Karno tahun 26. Ya, diperkenalkan kembali pada tahun 60 setelah kita kembali ke demokrasi, ketika kita memasuki demokrasi terpimpin. Oke. Kalau kita berbicara tadi Anda katakan juga bahwa mereka saling mengetahui satu sama lain. Ya. Seberapa dekat sebenarnya PKI pada saat itu dengan katakanlah dengan Soekarno ataupun dengan Soeharto, Pak Salim? Begini, saya selalu mengingat wawancara saya dengan Pak Nas, Jenderal Nasution, mengenai Pak Harto. Anda harus ingat, ada teori yang dikembangkan oleh Wertheim, Profesor Wertheim dari Belanda, yang namanya missing link. Missing link itu maksudnya adalah sebenarnya di balik Gestapo itu adalah Soeharto. Ya. Saya tanya Jenderal Nasution tahun 84, waktu saya meneliti untuk tesis dokter saya, apa Pak Harto itu komunis? Ya. Kata Pak Nas, tidak. Soeharto itu oportunis dari dulu. Oke. Beberapa bulan sebelum Pak Nas jatuh sakit, akhirnya meninggal, saya tanya lagi pertanyaan. Jadi saya ulangi. Jawabannya sama. Soeharto itu bukan komunis, oportunis. Ya. Di dalam buku saya tentang Gestapo itu ada cerita Bung Karno pernah menegur Pak Harto di Semarang ketika Pak Harto Panglima, karena Pak Harto sudah mengatakan kepada Bung Karno, hati-hati, PKI itu bisa berbahaya. Pak Harto yang mengingatkan Bung Karno. Bung Karno marah. Kata Bung Karno, merah ke hijau ke apa ke, tergantung pemilu apa begitu. Jadi artinya Soeharto itu sadar bahaya PKI sejak zaman dulu. Jadi tidak mungkin dia dituduh komunis. Lebih mungkin seperti kata Pak Nas, dia itu oportunis. Tidak mungkin dikatakan sebagai seorang komunis, tapi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kalau Anda melihat di masa lalu, apa kira-kira yang menyebabkan hingga Pak Harto selain kedekatan tadi, mereka saling tahu satu sama lain, apa yang kira-kira yang menyebabkan Pak Harto hingga dituding sebagai bagian dari komunis? Karena Pak Harto tidak jadi sasaran Gestapo pada tanggal 30 September malam. Orang bertanya, kenapa Soeharto kan penting, Panglima Kostrat, mengapa dia tidak jadi sasaran? Apa yang orang tidak ketahui adalah mengira Kostrat waktu itu seperti sekarang. Waktu itu Kostrat tidak punya pasukan. Pasukan yang bisa dipakai Kostrat itu ada di Kodam-Kodam. Kalau ada keadaan gawat, Soeharto bisa memobilisir batalion-batalion itu untuk dipakai Kostrat. Itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini Kostrat tuh punya 2 divisi langsung di bawah Panglima Kostrat. Dulu tidak ada, jadi Soeharto mau pakai apa? Itu satu. Kedua, pada waktu itu understanding Soeharto sebagaimana understanding Soekarno, saya kira juga Aidit, saya kira juga Omar Dhani, almarhum semuanya, itu yang akan terjadi subuh itu adalah penculikan untuk pendaulatan. Anda masih ingat Bung Karno didaulat memproklamirkan kemerdekaan, diculik ke Rengas Dengklok. Syahrir pernah diculik di Solo zaman revolusi karena Syahrir mau berunding sama Belanda. Diculik tapi gak dibunuh. Nah, saya kira yang dilaporkan Latif kepada Pak Harto malam itu adalah kita sudah mau bergerak untuk menculik, untuk dibawa ke Bung Karno.
Apa yang terjadi di jalan? Terjadi kecelakaan. Jenderal-jenderal itu terbunuh. Ya, ada 2 jenderal yang tidak terbunuh, terbawa ke lubang buaya, kemudian dibunuh di lubang buaya dengan alasan nggak bisa lagi dihadapkan kepada Bung Karno. Kenapa mau dihadapkan kepada Bung Karno? Mau didaulat oleh Bung Karno, mengatakan udah sekarang Yani kau jadi wakil Perdana Menteri keempat, kan waktu itu ada 3. Oke. Kita luruskan Pak Salim, apakah ini artinya ke-7 jenderal yang meninggal dunia begitu sebenarnya tidak ada tujuan untuk membunuh mereka? Saya berpikir demikian, karena itu saya berpendapat penelitian saya sampai sekarang itu kematian itu adalah kecelakaan. Mereka tidak direncanakan untuk dibunuh. Nah pertanyaannya, mengapa terjadi dia terbunuh? Ada beberapa teori. Ya karena kalau kita saksikan di film-film, di film Ya. kayak 30 SPKI mereka ditembak begitu. Ya. Kalau Anda katakan Oke. tidak ada kesengajaan, bisa Begini, dijelaskan? saya tidak bilang kesengajaan. Begini, ada penjelasan dari Brigjen Suparjo, terlibat di Gestapo dan dihukum mati, bahwa kemungkinan besar di antara tentara yang ikut menculik itu ada kader-kader PKI yang tidak mengetahui bahwa penculikan itu tidak untuk pembunuhan. Oke. Oke, jadi ini ada missing link antara polisi dan pelaksanaan di lapangan. Itu satu penjelasan. Penjelasan kedua, mungkin prajurit itu panik. Sebab perintah yang diberikan pada dia, bawa jenderal-jenderal itu hidup atau mati. Dalam keadaan panik, Pak Yani melawan, ya ditembak. Dia tidak melawan seperti siapa namanya bapaknya Jenderal Agus Wijoyo itu dibawa hidup-hidup. Parman, kepala Intel Angkatan Darat, nggak melawan, diberi sempat berpakaian berangkat ke lubang buaya, nggak dibunuh di rumahnya. Karena tidak melawan, yang melawan kayak Panjaitan, kayak MT Haryono itu dihajar di rumahnya. Mungkin karena tentaranya panik. So perintahnya bawa hidup atau mati. Gitu. Oke, tapi setelah kalau Anda memandang seperti itu bahwa ada tanda kutip kecelakaan begitu, apakah setelah gugurnya para jenderal tersebut yang Anda katakan tidak disengaja begitu, Tidak direncanakan. tidak direncanakan tepatnya, Ya. apakah ada sebuah informasi yang kemudian berkembang bahwa mungkin kader-kader PKI yang melakukan ketidaksengajaan tersebut kemudian dikenakan hukuman atau seperti apa setelah tewasnya jenderal-jenderal tersebut? Anda harus lihat dalam konteks politik. Tentara Angkatan Darat khususnya itu sudah berkonflik, bermusuhan dengan PKI sejak Madiun, dan permusuhan itu terus-menerus mengalami eskalasi. Oke? Jadi setiap ada kesempatan untuk melawan PKI tentu mereka akan gunakan. Itu kan manusiawi saja. Oke. Dan ketika terjadi itu orang tidak sempat berpikir bahwa ini mungkin tidak sengaja. Cerita mungkin tidak sengaja itu muncul kemudian, terutama setelah orang-orang itu sudah di tahanan, di penjara, dan mereka mulai bicara. Oke. Gitu. Jadi bukan pagi itu, hari itu orang sudah tahu, oh ini kecelakaan, nggak ada. Andai kata pun tahu kecelakaan, ini kesempatan menghajar PKI, hajar PKI. Kira-kira. Oke, ini mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat awam, Ya. Pak Salim, adalah mengapa korbannya adalah jenderal-jenderal Angkatan Darat? Lalu bagaimana dengan jenderal pada Angkatan Laut, kemudian Angkatan Udara pada zaman itu? Mungkin ini menjadi pertanyaan masyarakat, tapi kita akan jeda dulu, kita akan bahas lebih lanjut. Pak Salim, pemirsa tetaplah bersama kami dalam special report di balik petaka 1965.